Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Betty Kusmaningrum, dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perhitungan dengan menggunakan Python mengenai sistem rekomendasi berita. Kenapa berita? Nah, hal ini karena berita itu sejalan dengan paper yang saya bedah yang berjudul Sistem Rekomendasi Content Based Filtering menggunakan TF-IDF Vector Similarity untuk rekomendasi artikel berita. Nah, step-step perhitungan nanti yang akan saya buat itu sama dengan metode yang ada pada paper paper yang saya bedah ini. Ada sistem rekomendasi, content based filtering, term frekuensi, inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF, kemudian ada vector space model, kemudian ada question similarity. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke perhitungannya. Step yang pertama di sini ada import library dan load model. Nah, library di sini kita menginstal Sastrawi, NLTK, Scikit-learn dan lain-lain sesuai nanti dengan fungsinya. Kemudian di sini yang kedua ada proses load berita. Di sini kita harus tahu dulu dong berita yang akan kita proses itu apa. Nah, makanya beritanya maksudnya dataset apa yang akan kita hitung gitu loh. Nah, dataset yang kita hitung atau kita proses itu bernama berita.csv ini, teman-teman. Nah, kalau dapat kita lihat di sini berita.csv ini ada kolom judul, kemudian kolom deskripsi, dan kolom kategori. Nah, selanjutnya di sini ada proses import library lagi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada array, stop words nanti tentunya untuk stop word removal, kemudian ada portal streamer untuk steaming. Lalu yang di sini proses yang tidak kalah penting yaitu proses yang ini, yang di baris pertama ini untuk mengisi kolom atau baris yang kosong agar apa? Agar tidak terjadi keeroran dan di Evelina ini. Kemudian selanjutnya di sini nanti saya akan membahas sistem rekomendasi yang tidak hanya mempertimbangkan mengenai judul, tetapi juga bisa deskripsi dan juga kategori. Oleh karena itu nanti kolom judul, deskripsi, dan kategori ini digabungkan di satu dan ditampung dalam kolom teks gabungan ini. Selanjutnya kita masuk ke pre-processing yang kedua yaitu scaffolding. Dan dapat dilihat di sini untuk scaffolding itu teman-teman, untuk apa sih scaffolding itu? Nah, scaffolding itu berfungsi untuk yang tadinya ada huruf kapitalnya kita ubah ke huruf kecil semua dengan lower ini. Nah, dapat dilihat misal di sini Manchester United lolos ke babak Liga Champions. Di M-nya besar, U-nya besar, di sini juga misal grupnya K-pop nih G-nya besar, namanya besar huruf depannya. Untuk itu kita ubah ke scaffold dan textfold. Ini dapat dilihat setelah dilakukan scaffolding itu hurufnya semuanya menjadi kecil, huruf kecil semua untuk memudahkan perhitungan. Selanjutnya, setelah scaffolding kita akan melakukan proses cleaning sesuai namanya. Cleaning tentunya untuk membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan noise, sampah-sampah yang tidak berfungsi pada perhitungan ini. Apa sih contohnya? Di sini kita akan menghapus tanda baca seperti S dan sebagainya. Tanda baca nanti akan dihapus. Kemudian juga ada huruf, kemudian mungkin simbol-simbol yang aneh tidak berfungsi nanti akan kita hapus semua. Misal sebagai contoh, nah di sini grup K-pop ini di tengah K dan K-pop ini ada tanda bacanya. Tetapi setelah dilakukan cleaning, dapat dilihat bahwa grup K-pop ini sudah tidak ada tanda bacanya lagi, seperti itu. Kemudian step selanjutnya kita akan melakukan normalisasi dan tokenisasi. Normalisasi itu untuk apa? Normalisasi ini maksudnya normalize white space, yaitu untuk menghapus spasi yang tidak berfungsi, mungkin spasi yang berlebihan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian kita akan setelah data dibersihkan ini tadi cleaning dan juga sudah dilakukan normalisasi white space, maka kita akan melakukan tokenisasi. Tokenisasi itu apa sih? Tokenisasi itu untuk memecah kata-kata menjadi list of word atau pokoknya tidak menjadi bentuk kalimat lagi, tetapi dipecah masing-masing menjadi kata-kata yang unik. Misal ini, Manchester United lolos ke babak Liga Champions. Manchester dipecah, United dipecah, lolos dipecah, dipecah. Pokoknya dipisah semua nanti karena untuk dilakukan perhitungannya. Lanjut, setelah tokenisasi, kita akan melakukan stop word removal. Stop word removal itu apa sih? Stop words itu kata-kata yang sering muncul tetapi tidak berfungsi dalam perhitungan. Makanya sesuai namanya stop word itu akan dihapus, stop word removal. Nah, dalam hal ini saya menggunakan library-nya milik Sastrawi tadi, teman-teman, karena punya Sastrawi itu merupakan salah satu library yang isinya kata-kata dalam bahasa Indonesia atau stop word dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini ada nggak ya contohnya? Nilai tukar rupiah stabil di pasar. Mulai stabil di pasar, kementerian, kewajiban. Untuk di contoh ini tidak ada yang
terlihat ya teman-teman, tapi mungkin di kode di data lain yang maksudnya tidak hanya 5 baris teratas itu akan ada nih teman-teman di sini dapat dilihat ke di sini ada kan. Nah, setelah stop removal di sini tidak ada teman-teman. Juga saat ini di sini ada, kemudian di sini tidak ada. Seperti itu. Itulah contoh stop word removal agar perhitungannya itu semakin jelas gitu loh, semakin nilainya tuh semakin akurat. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan melakukan selanjutnya proses steaming. Steaming itu apa? Nah, steaming itu proses untuk menghapus kata-kata imbuhan. Kata-kata imbuhan yang tidak perlu. Misal, tadi ada kata memecah kan di sini. Nah, memecah itu akan kata imbuhannya semuanya akan dihapus. Nah, di sini kan tadi memecahkan. Di sini diubah menjadi pecah. Nah, seperti itulah contoh dari steaming. Lalu setelah itu kita gabungkan lagi seperti ini untuk dilakukan perhitungan selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan FSM. Nah, FSM itu apa? Nah, di sini salah ya teman-teman, kita hapus saja. Nah, perhitungan FSM atau TF-IDF. FSM itu merupakan salah satu penghubung antara bahasa manusia dengan bahasa komputer. Makanya dari itu nanti kata-kata akan diubah dengan menggunakan angka seperti itu. Kemudian di sini dilakukan proses TF-IDF, yaitu untuk dilakukan TF itu untuk mengetahui seberapa sering kata itu muncul, kemudian IDF dilakukan untuk mengetahui bobot kata. Nah, semakin jarang muncul, bobotnya akan semakin tinggi. Seperti itu. Nah, dapat dilihat di sini tabel vector space, model, dan nilai TF-IDF dapat dilihat. Nih, misal akibat ini memiliki nilai yang tinggi dan lain ini juga nih wajib juga ada dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan quotient similarity. Nah, quotient similarity ini merupakan salah satu tonggak untuk sistem rekomendasinya teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat setelah kita itu melakukan proses tadi dari awal sampai ini, langsunglah kita ke quotient similarity. Dapat dilihat. Nah, di sini berdasarkan 3 kolom tadi ya teman-teman. Lanjut. Nah, di sini dapat dilihat, misal Manchester United dengan Manchester United. Dapat dilihat hasil quotient similarity-nya 1, berarti dia sama persis. Nah, kalau nggak sama itu 0, kalau sama persis itu 1. Nih, lihat, sama sekali itu 1. Di sini juga 1. Tapi dengan yang lainnya tidak 1, karena mungkin hanya ada beberapa kata yang sama atau sebagainya. Tidak, kata-katanya tidak sama persis. Seperti itu. Lanjut, di sini ada visualisasi kata terpenting yang sering muncul dalam dataset berita tadi. Itu ada kabar, picu, dan lain sebagainya. Kemudian ada di sini juga sama. Nah, dilihat kabar itu paling sering muncul. Kemudian ada amat, masyarakat, picu, bagai, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ini ada stat terpenting, yaitu untuk menguji proses sistem rekomendasi yang telah kita lakukan, teman-teman. Di sini kita akan uji dengan mengambil quotient score ya. Jadi kita akan memanfaatkan quotient score tadi. Di sini nanti akan memunculkan judul, kategori, skor kemiripan, dan juga deskripsi dari beritanya. Nanti di sini dapat terlihat skornya itu berapa dan lain sebagainya. Nanti kemudian langsung saja kita coba. Nah, untuk step ini tuh hanya step untuk bar ya, untuk visualisasi. Lalu di sini kita akan coba mencari berita. Jangan timnas. Tidak apa-apa deh, kita cari timnas. Kemudian kita akan buka. Kita akan run. Nah, dalam hal ini dengan kata kunci yang sama dengan timnas itu ada timnas Indonesia menangkan nih. Semuanya ada kata timnas-timnasnya. Dapat dilihat juga di sini misal yang judulnya Timnas Indonesia memenangkan Liga Champions di. Itu semuanya kategorinya juga sama, olahraga. Lalu kenapa di sini itu dia muncul paling pertama untuk kata timnas karena dia memiliki skor kemiripan paling tinggi. Jadi di sini saya menampilkan 5 berita yang sesuai. Misalnya kita akan mencari berita yang judul beritanya lengkap ya teman-teman di datasetnya. Misal di sini nih judulnya itu ini Manchester United. Kita akan copy judulnya. Oke. Kita masukkan ke perhitungannya. Di sini kita tunggu. Nah, di sini itu dapat dilihat yang
sangat cocok itu nanti akan muncul itu berita yang akan kita cari tadi dengan nilainya nih mulai 1 teman-teman. Lalu kemudian ada pebulu tangkis ini RI, kemudian timnas Indonesia. Karena ini mungkin dihitung dari ininya teman-teman. Olahraga. Kemudian di sini juga ada kata babak. Kemudian kita juga bisa mencari berdasarkan kategorinya. Misal kategorinya kita inputkan hiburan. Kita akan mencari hiburan. Ini akan muncul berita-berita dengan kategorinya hiburan semua. Nah, seperti ini. Dengan skor kemiripan ini visualisasinya dan lain sebagainya. Nah, begitulah penjelasan mengenai sistem rekomendasi berita dengan step-step yang sesuai dengan paper yang saya bedah. Semoga apa yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.